akan melanjutkan kembali tentang turunan, khususnya turunan implisit. Di sini kita akan melihat salah satu penggunaannya di soal cerita atau aplikasi dari turunan implisit tersebut. Tentu di sini nanti yang mungkin agak repot adalah konstruksi dari model matematikanya. Mengapa? Di sini dibutuhkan konsep-konsep dasar di matematika, misalnya rumus kecepatan, rumus tinggi, Pythagoras, kemudian mungkin nanti volume bangun tertentu seperti itu. Itu semua yang mesti kita punyai sebelum bisa memodelkan. Punya itu pun harus terbiasa dengan memodelkan. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh pertama. Di sini diberikan sebuah balon, kemudian balon ini dilepas pada jarak 150 kaki dari seorang pengamat yang berdiri di tanah. Jadi ada pengamat berdiri sejauh 150 kaki. Kemudian jadi gambarnya itu seperti ini, 150 kaki dari arah balon. Jadi balon di sini, kemudian di sini pengamat di sini. Ini pengamat. Nah, di sini dilepas balonnya di sini. Kemudian jika balon naik secara lurus ke atas dengan laju, ini perhatikan lajunya 8 meter per detik. Seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah pada waktu balon pada ketinggian 50 kaki. Jadi ini diminta kecepatan sesaat dari perubahan jarak pengamat ke balon pada saat balon berada pada H sama dengan 50 kaki. Jadi kecepatan yang diminta itu kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat ketika hanya sama dengan 50 kaki. Namun di sini perlu diperhatikan kecepatannya itu bukan di kecepatan ke atasnya, tapi kecepatan perubahan jarak atau laju perubahan jarak mata pengamat ke balon. Jadi dari sini kecepatan perubahan dari sini. Nanti kan di sini tingginya di sini. Nanti kalau semakin naik katakanlah sampai di sini, nanti jaraknya kan pengamat ke balon seperti ini. Ini lagi yang jadi jaraknya. Jadi ini mungkin jarak yang pertama S. Nanti di sini berubah lagi. Ini S selanjutnya katakanlah ST berapa begitu. Nanti kalau naik lagi ya ke sana lagi. Ini ST berapa begitu misalnya. Seperti itu maksudnya kecepatan sesaat. Saat tingginya itu. Saya hapus dulu supaya tidak mengganggu. Kita coba lihat solusinya. Di sini pertama, kita andaikan T menyatakan waktu setelah balon dilepas. Jadi T saat balon dilepas itu adalah waktunya dinyatakan dengan huruf T. Kemudian H menyatakan ketinggian balon. Kemudian S menyatakan jarak dari pengamat. Jadi di sini gambarnya ini S-nya, ini H-nya. Berarti T0-nya di sini. T0-nya itu 0. Waktu awalnya 0, dianggap 0. Kemudian di soal diketahui laju naik berarti kan laju perubahan tinggi, berarti artinya kan DH dt ya. Makanya di sini didapat DH dt-nya sama dengan 8. Kemudian yang ditanyakan apa? Laju perubahan jarak dari pengamat ke ke balon yang diamati pada saat ketinggian 50 yang ditanyakan. Berarti yang diminta adalah ds dt-nya kan pada saat hanya 50. Seperti itu. Sekarang dari gambar sendiri kita bisa lihat dengan asumsi bahwa pergerakan balonnya lurus ke atas secara vertikal, maka rumus yang berlaku adalah pertama, di sini kan bentuk segitiga siku-siku, di sini siku-siku. Maka berlaku Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 150 kuadrat yang ini. Kemudian kita lakukan turunan implisit terhadap rumusan ini. Diturunkan terhadap T karena rumus kecepatan itu adalah perubahan jarak dan dibagi dengan perubahan perubahan waktu, makanya harus dibagi dengan T, diturunkan terhadap T maksudnya. Sekarang kita lihat secara implisit kita bisa lakukan diferensial terhadap fungsi ini atau terhadap rumusan ini. Kita tidak bisa langsung mengatakannya fungsi rumus ini. Pertama kan jadinya begini, d dt dari S kuadrat sama dengan
D dt dari H kuadrat tambah 150 kuadrat. Nah, selanjutnya D dt dari S kuadrat jadinya 2S ds dt, sedangkan D dt dari H kuadrat adalah 2H dH dt, sedangkan 150 kuadrat diturunkan terhadap T hasilnya 0. Maka didapatkan hasil 2S ds dt sama dengan 2H, ini 2H dH dt, atau kita bisa tuliskan ini bagi dua kedua ruas. Selanjutnya yang diminta di sini adalah saat hanya 50 kan, berarti kita substitusi rumus H ke fungsi Pythagoras tadi. Jadi kita peroleh saat hanya 50, maka otomatis jarak antara balon dengan pengamat itu adalah ini 50 akar 10. Tidak mungkin kita ambil yang negatif karena kan jarak tidak ada yang negatif. Selanjutnya kita lihat lagi rumusannya. Di sini dengan yang diperoleh tadi bahwa S ds dt sama dengan H dH dt, kita tinggal substitusi S dengan H-nya. Sama hal-hal lain yang mau dimasukkan untuk memperoleh yang ditanyakan. Ingat yang ditanyakan tadi lah ds dt, berarti ini yang ditanyakan. Sekarang kita lihat S-nya ada enggak? S-nya ada. S-nya kan ada ini 50 akar 10, substitusi. Kemudian H-nya ada tidak? H-nya itu pada saat 50, berarti ini 50. Kemudian dH dt-nya ada tidak? Ini dH dt-nya 8, berarti sini 8. Akibatnya diperoleh ds dt adalah operasi biasa 8 per akar 10. Inilah kecepatan atau laju jarak pengamat ke balon dalam satuan detik per detik, 8 per akar 10. Selanjutnya akan diberikan contoh yang kedua. Baik, di contoh yang kedua ini terkait dengan volume. Kita lihat soalnya. Air dituangkan ke dalam bak bentuk kerucut dengan laju. Jadi laju menuangkan air berarti kan kaitannya dengan volume. Jadi sepertinya di sini maksudnya adalah desimeter pangkat 3 per menit. Jadi volume di situ. Kemudian jika tinggi bak adalah 12 meter dan jari-jari permukaan atas adalah 6 desimeter. Ini tadi tinggi baknya 12 desimeter, dalam desimeter satunya. Seberapa cepat permukaan air naik bila tinggi permukaan air adalah 4 desimeter. Jadi seberapa cepat permukaan air naik bila diketahui tinggi permukaan air adalah 4. Apa artinya di sini? Di sini artinya adalah ditanyakan laju perubahan tinggi air terhadap waktu pada saat tinggi air adalah 4 desimeter. Jadi laju perubahan perubahan tingginya, tapi pada saat tingginya itu adalah 4 desimeter. Jadi ini sebenarnya juga konsepnya adalah kecepatan sesaat juga. Cuma di sini kan kecepatan perubahan tinggi. Jadi yang di sini perlu hati-hati, jangan sampai yang kita hitung adalah kecepatan perubahan volume. Padahal yang diminta adalah kecepatan perubahan tinggi, karena di sini kan dinyatakan pada saat 4 desimeter, berarti berapa kecepatan perubahan tingginya pada saat tingginya nanti mencapai 4 desimeter. Atau di sini gambarnya katakanlah di sini mungkin saat di sini misalnya 4, katakanlah ini 4 desimeter. Di sini berapa ininya kecepatan perubahan tingginya? Katakanlah tingginya adalah H. Berarti terhadap waktu, berarti ini yang ditanyakan dH dt saat di sini. Ini pertanyaannya, dH dt ini saat H-nya sama dengan 4 desimeter. Seperti itu yang ditanyakan soal yang ini. Sekarang kita perhatikan, perlu di sini konsep volume kerucut. Kalau tidak tahu rumusnya yang itu maka akan kesusahan. Pertama kita tuliskan dulu apa-apa yang diketahui dari soal. Laju volumenya, laju perubahan volume adalah 8 desimeter. Tadi di sini karena dia volume berarti pangkat 3, desimeter pangkat 3. Jadi dapatkan laju perubahan volume dalam per waktu atau terhadap waktu, maka di sini dV dt-nya adalah 8. Ditanya seberapa cepat air naik saat H sama 4. Makanya tadi dH dt kan yang ditanyakan. Kemudian apa hubungan V dengan H? Berarti kita gunakan rumus volume.
volume untuk kerucut rumusnya adalah ini, sepertiga V R kuadrat dikali tinggi. Kita pakai tinggi di sini adalah H, maka rumusnya menjadi V sama dengan sepertiga V R kuadrat dikali H. Dari langkah yang tadi ini kita coba lihat. Di sini kan ada H, ada R, sedangkan di rumusan yang kita mau selesaikan ini DH per DT, DH DT maksudnya, itu tidak ada R-nya, maka R ini cukup menjadi gangguan di rumusan ini. Maka bagaimana caranya supaya R-nya ini kita tidak perlu perhatikan? Maka cari rumusan atau cari hubungan di sini yang bisa yang bisa membuat R-nya nanti hilang, atau R-nya bisa diganti dengan dalam VK atau dalam H yang tetap ada di rumus yang bisa dikerjakan. Kita coba lihat. Ternyata kalau kita perhatikan bentuknya di gambar yang ini, kalau kita perhatikan gambarnya, di sini ada hubungan antara H dengan R, yaitu di sini. Ini kan R di sini, R di sini itu adalah H. Sedangkan kita bisa lihat segitiganya ini, segitiga yang ini dan segitiga yang hijau. Saya buat yang hijau misalnya. Ini kan sebangun, maka berlaku rumus R per H. Jadi ini R per H sama dengan 6 per 12 ini, sehingga diperoleh R-nya sama dengan H per 2. Akibatnya apa? Rumus volume tadi bisa diganti R-nya dengan H per 2, jadi diperoleh V adalah V H pangkat 3 per 12. Jadi caranya itu ganti saja ini, di sini ganti V sama dengan sepertiga V H, R-nya ganti dengan H per 2 kuadrat dikali H. Jadinya kan di sini 3 kali 4 12, kemudian hanya menjadi pangkat 3 kan. Dari sini kita turunkan, jadi di sini diturunkan V-nya terhadap, kita turunkan kedua ruas terhadap T, diperoleh ini dV dt sama dengan 3VH kuadrat per 12 hanya terhadap dt, berarti terhadap T berarti dt, dH dt, atau bisa ditulis ini penyederhanaannya kan. Kemudian kita tahu di awal bahwa dV dt itu 8, maka ini bisa diganti dengan 8 yang ini. Maka yang ini bisa diganti dengan 8. Jadi diperoleh sini 8 sama dengan V4. 4 ini kenapa? Karena yang ditanyakan kan saat tingginya 4, kecepatan saat tingginya 4. Makanya diganti dengan 4, didapatkan 8 sama dengan V4 kuadrat per 4. Sehingga dH dt nya kita tinggal jabarkan saja, ini dapat nanti dH dt nya. Jadi dH dt nya adalah 2 per V. Ini pendekatan, jadi tepatnya kita ambil yang ini 2 per V, seperti itu. Jadi inilah kecepatan perubahan tinggi air terhadap waktu pada saat tinggi air adalah 4 desimeter.